Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang tuna laras dan tuna ganda. Dalam materi tersebut, kami akan membahas pengertian, karakteristik, kemudian kebutuhan anak tuna ganda dan tuna laras. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Marni Wulandari, yang kedua ada Winiati, yang ketiga ada saya sendiri, Vina Rahma Hidayati, yang keempat ada Yonita Megladiola Dunan, dan yang terakhir ada Binar Priyado Wicaksono. Yang pertama akan dijelaskan oleh Marni Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni Wulandari dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang gangguan tuna laras. Nah, di sini ada pengertian tentang tuna laras. Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan terhadap lingkungan masyarakat. Biasanya, anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku ditolak oleh lingkungannya. Karena anak yang memiliki gangguan tersebut mengalami kesulitan yang sangat besar dalam memahami dan menggunakan bahasa dalam lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada karakteristik tentang gangguan tuna laras. Secara umum, karakteristik sosial dan emosional anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku ada 4, yaitu yang pertama, tingkah laku yang tidak teraras seperti tidak patuh, perkelahian, perusakan, pengucapan kata-kata kotor dan tidak senonoh, senang memerintah, dan berperilaku kurang ajar. Yang kedua, gangguan kepribadian seperti merasa rendah diri, cemas, pemalas, depresi, kesedihan yang mendalam, dan menarik diri dari pergaulan. Yang ketiga, tidak matang atau tidak dewasa dalam sikap, contohnya anak menjadi pasif, kaku dalam bergaul, cepat bingung, perhatian terbatas, senang melamun, dan berkhayal. Dan yang keempat, pelanggaran sosial seperti terlibat dalam aktivitas geng, mencuri, dan membolos. Selanjutnya ada kebutuhan untuk anak tunalaras. Di sini ada kebutuhan pembelajaran untuk anak tunalaras ada 6, yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui multi metode dan sampai tahap bertingkah laku. Yang kedua, menekankan terlaksananya pendekatan pembelajaran saintifik, diindividualisasikan, kontekstual, aktif, dan kooperatif. Yang ketiga, mengutamakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menekankan penerapan pendekatan intervensi proaktif. Dan yang keenam, ditujukan untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta didik melalui pengembangan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan pola asuh anak tunalaras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winiati. Kebutuhan pola asuh anak tunalaras itu yang pertama adalah sebagai pendamping utama, yaitu sebagai pendamping utama yang dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Yang kedua, sebagai advokat, yaitu mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak dalam kesempatan mendapat penanganan dan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga, sebagai sumber, yaitu menjadi sumber data yang lengkap dan benar-benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, sebagai guru, yaitu berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang kelima, sebagai diagnostisian, penentu karakter dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di jam luar sekolah.
Kemudian ada beberapa treatment atau terapi yang dapat diterapkan pada anak tunalaras. Yang pertama itu yaitu pendekatan biomedis. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Yang ketiga itu pendekatan perilaku. Yang keempat, pendekatan pendidikan. Dan yang kelima, pendekatan ekologi. Yang pertama itu pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. Pendekatan biomedis ini digunakan untuk siswa tunalaras yang mengalami ketunalarasan karena cedera neurologis. Yang kedua itu pendekatan psikodinamik, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Strateginya adalah memahami dan memecahkan masalah yang difokuskan pada penyebab-penyebab dan hambatan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi anak. Tujuannya adalah menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang layak secara sosial. Kemudian yang keempat ada pendekatan pendidikan. Siswa tunalaras dengan hambatan emosi dan perilaku kurang mampu berkonsentrasi dan berakibat mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Program pengajaran yang tertata rapi dengan harapan-harapan jelas dan rancangan indikator tercapainya tujuan pembelajaran yang jelas dipercaya dapat meningkatkan prestasi siswa tunalaras. Terakhir yang kelima ada pendekatan ekologi. Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Kemudian ada kebutuhan asupan gizi anak tunalaras. Status gizi anak yang baik dimulai sejak masa kandungan. Kekurangan gizi dapat mengurangi tingkat kerja neurotransmitter dan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Asupan gizi yang penting yaitu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kalium, natrium, dan asam lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Megladiola Dunan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tunaganda. Pengertian tunaganda menurut KBBI adalah penderita cacat lebih dari satu kecacatan, yaitu cacat secara fisik dan mental. Haworth dan Orgalansky mengungkapkan anak tunaganda adalah orang-orang yang memiliki kombinasi berbagai ketidakmampuan yang mencakup kelemahan-kelemahan yang sangat berat dalam hal fungsi otak, perkembangan motorik, bicara, bahasa, komunikasi, kesulitan dalam menyesuaikan diri, fungsi visual, auditif, dan mereka kebanyakan mempunyai masalah di bidang kesehatan maupun fisik dan memerlukan banyak perhatian. Menurut Welker, tahun 1975 mengemukakan pendapatnya tentang tunaganda sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan dua hambatan yang masing-masing memerlukan layanan pendidikan khusus. 2. Seseorang dengan hambatan ganda yang memerlukan layanan teknologi. 3. Seseorang dengan hambatan yang memerlukan modifikasi metode secara khusus. Selanjutnya, ada karakteristik psikologis dan tingkah laku. Ciri-ciri secara jasmaniahnya antara lain gangguan refleks, gangguan perasaan kulit, gangguan sensoris, gangguan pengaturan sikap dan gerak atau motorik, gangguan sistem metabolisme dan sistem endokrin, gangguan fungsi gastrointestinal, gangguan fungsi sirkulasi udara, gangguan fungsi pernafasan, dan gangguan pembentukan ekskresi urin. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri rohaniah secara mental atau intelektualnya, yaitu kecerdasan atau intelektu anak tunaganda dan majemuk sangat bervariasi. Hal ini sesuai dengan tingkat kelainan yang diderita anak yang begitu kompleks dibandingkan anak cacat pada umumnya.
Mereka seringkali mengalami gangguan dalam kemampuan intelektual, kehidupan emosi, dan sosialnya, seperti emotional disorder, hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, toleransi terhadap kekecewaan rendah, berpusat pada diri sendiri, depresi, dan cemas. Dengan demikian membawa beban psikologis yang berat pada penderita tunaganda dan majemuk. Selanjutnya ada ciri-ciri sosial anak tunaganda dan majemuk. Yang pertama, hambatan fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya itu adalah seperti peraturan atau norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Anak yang memiliki gangguan tersebut tidak akan bisa mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua ada rasa rendah diri. Ketiga ada isolatif atau dalam keadaan terisolasi. 4. Kurang percaya diri. 5. Hambatan dalam keterampilan kerja. 6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosial. Maksudnya itu seperti interaksi sosial terhadap lingkungan sekitar. Saya Vina Rahmayadayati, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada kebutuhan anak tunaganda. Yang pertama ada kebutuhan pembelajaran anak tunaganda. Yang sudah kita ketahui bahwa anak tunaganda itu ada diklasifikasikan anak penyandang inklusi double atau majemuk. Contohnya seperti buta tuli, tunagrahita tunarungu, dan lain sebagainya. Nah, untuk program pendidikan bagi anak tunaganda ini lebih diorientasikan pada meningkatkan kemandirian anak. Nah, biasanya anak tunaganda ini menggunakan pendekatan individual, karena pendekatan individual ini didasarkan pada asesmen kemampuan untuk mengembangkan sisa potensi yang ada di dalam dirinya. Dan metode yang diberikan pun disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak. Biasanya metode yang digunakan yaitu ada demonstrasi, pemberian tugas, analisis tugas, individualisasi pengajaran, serta pelayanan individu. Nah, di slide sini ada contoh pendidikan yang diberikan pada anak tunaganda buta tuli menurut Desiningrum 2016. Yang pertama ada pentingnya struktur rutin untuk menyediakan perasaan aman pada anak buta tuli. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menciptakan rutinitas struktur. Nah, ini bagian dari metode tadi seperti kayak pemberian tugas gitu-gitu. Lalu yang kedua ada mengatasi masalah komunikasi. Pemanfaatan gerakan tangan merupakan hal yang penting bagi anak buta tuli. Terdapat beberapa strategi dan metode lain yang digunakan, yaitu ada hand over, hand guidance, hand under hand guidance, adapted sign, dan touch case. Nah, untuk hand over dan hand guidance itu sendiri adalah orang dewasa meletakkan tangannya ke tangan anak buta tuli sambil mengeksplor objek atau simbol. Karena dengan teknik ini anak dapat menjadi pasif dan hanya menunggu dari tangan orang lain yang akan membimbing mereka. Lalu yang kedua ada hand under hand guidance. Pada teknik ini orang dewasa dengan lembut meletakkan tangannya di bawah tangan anak ketika anak sedang mengeksplorasi objek. Keuntungan utamanya adalah tidak perlunya kontrol dari orang dewasa dan merupakan dasar dari perkembangan bahasa. Lalu yang ketiga ada adapted sign, yaitu terdapat beberapa teknik yang dikembangkan seperti anak buta tuli meletakkan tangannya di tangan orang lain sebagai ekspresi dari tanda atau isyarat. Lalu yang keempat ada touch case, merupakan tanda aktual untuk menyampaikan sejumlah pesan yang tergantung pada situasi konteksnya. Touch case harus konsisten sehingga anak tidak kesulitan menguraikan makna dari touch case bila orang yang berbeda menggunakan jenis-jenis pesan yang ada. Nah, jadi itu beberapa pelatihan yang biasanya digunakan pada anak buta tuli. Oh, satu lagi ada mengatasi masalah orientasi dan mobilitas, pelatihan ONM atau orientasi dan mobilitas untuk anak buta tuli. Nah, ini berbeda dengan pelatihan untuk anak buta saja. Yaitu yang pertama ada adaptasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan anak buta tuli. Yang kedua itu pelatih harus memakai cara berkomunikasi dengan anak buta tuli, misalnya dengan menerjemahkan isyarat-isyarat yang telah diadaptasi atau touch case yang tadi. Lalu perlu memberitahu orang umum bahwa orang yang sedang dilatih adalah buta tuli.
Lalu yang keempat ada menggunakan kartu bantuan untuk memberitahu masyarakat umum bahwa orang yang sedang berjalan adalah mereka yang membutuhkan bantuan khusus. Selanjutnya ada kebutuhan pola asuh anak tunaganda. Nah, pola asuh yang dibutuhkan anak tunaganda yaitu ada 3. Yang pertama ada penerimaan orang tua, yang kedua ada dukungan orang tua, dan yang ketiga ada komunikasi orang tua. Nah, penerimaan orang tua yang sudah menerima kondisi anak tunaganda akan lebih sabar dalam menghadapi perilakunya. Selain itu, memahami apa yang diinginkan anak dengan cara menanyakan apa yang diinginkannya. Lalu yang kedua ada dukungan orang tua. Dukungan orang tua yang diberikan pada anak tunaganda adalah memberikan fasilitas agar perkembangan anaknya semakin baik ke depannya, seperti menyalahkan anaknya di sekolah khusus, membawa anaknya ke layanan rehabilitasi untuk diberikan terapi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada komunikasi orang tua. Nah, orang tua di sini harus menciptakan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Karena orang tua juga harus selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, ada 3 tadi, bahwa pola asuh yang baik yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu adalah pola asuh demokratis, karena pola asuh demokratis yang dilakukan orang tua untuk anak berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dengan menggunakan metode pola asuh demokratis ini, orang tua bisa memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada anak. Orang tua juga harus bisa memahami kondisi anak sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Selanjutnya ada treatment terapi anak tunaganda. Terapi yang digunakan anak tunaganda adalah salah satu terapi yang dipakai oleh Wisma Tunaganda di Jakarta menurut Puri dan Mahdum 2014. Nah, metode terapi yang diterapkan adalah melalui permainan. Alat bantu terapi permainan yang digunakan adalah alat permainan edukatif yang merupakan permainan yang guna untuk mengoptimalkan perkembangan anak sesuai usia dan tingkat perkembangannya. Dan ini juga berguna untuk pengembangan aspek fisik, bahasa, kognitif, dan sosial anak. Nah, biasanya jenis permainan edukatifnya itu yang digunakan adalah alat permainan Montessori dan alat permainan Froebel. Permainannya berupa puzzle bentuk geometri, silinder yang berurutan, kotak besar berisikan kotak-kotak kecil, dan origami. Terapi permainan ini berfungsi sebagai alat untuk melatih motorik anak. Nah, selain itu, dengan alat permainan juga dapat mendekatkan hubungan antara terapis dengan anak sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Anak juga menjadi lebih paham dengan dirinya sendiri serta kemampuan berpikir anak menjadi lebih baik karena ketika bermain mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan permainannya. Tentunya permainan ini juga disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak penyandang tunaganda tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan asupan gizi anak tunaganda. Sebenarnya untuk asupan gizi anak tunaganda ini mungkin sama saja seperti penyandang disabilitas lainnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, ini hanya beberapa saja, yaitu yang pertama ada protein, yaitu makanan yang kaya akan protein dapat membantu anak dalam berkonsentrasi lebih baik. Yang kedua ada asam lemak omega 3. Penelitian telah menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 baik untuk kesehatan mental dan otak. Yang ketiga ada karbohidrat, yaitu karbohidrat baik untuk pemenuhan energi anak tunaganda dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Serta yang keempat ada kalsium, yaitu kalsium untuk memperkuat sistem imun tubuh pada masa perkembangan anak. Selanjutnya kita akan membahas contoh sukses dari anak yang memiliki gangguan tunalaras dan tunaganda. Oke, selanjutnya adalah contoh sukses anak tunaganda dan tunalaras. Yang pertama ada anak tunalaras yang sembuh. Pada 22 September 1945, di atas lahan sebesar 1.350 meter persegi, didirikan tempat pendidikan bagi anak-anak abdi dalam keraton yang nakal. Pada tahun 1970, Gusti Prabu Diningrat bekerjasama dengan kehakiman, yakni untuk menerima anak-anak yang mendapat vonis hakim atas tindakan kriminalitas yang dilakukan mereka.
Namun dalam perkembangannya dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi anak ABK yang membutuhkan pelayanan pendidikan khusus akibat dan pada akhirnya sekarang merupakan SLB untuk anak-anak yang memiliki ketunalarasan. Tujuan umum didirikannya SLB ini adalah untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik, yang sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu memiliki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan, tujuan khususnya adalah untuk membimbing anak tunalaras agar mereka dapat menyelesaikan diri dengan wajar terhadap lingkungan sosialnya, di mana mereka memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Sistem pendidikan yang dipakai adalah sistem SD biasa, sekarang KBK, dan sistem SLB. Dengan fasilitas asrama, gedung sekolah, alat-alat belajar, tenaga pengajar, psikoterapi, dan dokter. Setelah siswa lulus di sekolah ini, mereka bisa melanjutkan ke sekolah reguler. Dan kalau dihitung sejak tahun 1985, lulusannya berjumlah 68 orang. Sedangkan saat ini jumlah muridnya berjumlah 24 orang dengan 4 pembina asrama. Selanjutnya adalah contoh kasus sukses tunaganda. Helen Keller lahir di Tuscumbia, Alabama pada tanggal 27 Juni 1980. Dia adalah putri dari Arthur H. Keller dan istri keduanya Kate Adam. Sebenarnya, Helen dilahirkan sebagai bayi normal. Dia mampu menirukan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang normal di sekitarnya, seperti halnya bayi normal lainnya. Perubahan drastis mulai terjadi ketika umurnya baru beranjak 19 bulan. Itu berarti 1 tahun lebih. Helen terjangkit penyakit yang menyerang perut dan otaknya, dan dokter memperkirakan bahwa dia tidak akan bertahan hidup dalam waktu yang lama. Namun ternyata, kenyataan berkata lain. Helen berhasil keluar dari keadaan kritis meskipun dia kehilangan 2 hal yang sangat penting dalam kehidupannya, yaitu pendengaran dan penglihatannya. Sejak saat itu, praktis hidup Helen dalam kegelapan dan kesunyian, hingga akhirnya ia mendapatkan secercah harapan ketika ia berumur 7 tahun. Ya, meskipun punya kekurangan, tapi Helen bisa menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Helen hobi menulis dan menemukan kisah hidupnya dalam sebuah buku yang berjudul The Story of My Life. Buku yang terbitkan tahun 1903 ini sampai sekarang sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Bukan cuma itu, kisah hidupnya pun dibuat menjadi film dan dipentaskan di teater Broadway. Keinginan Helen untuk maju dan kian tidak terbendung. Ia mulai ingin melakukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh tunanetra dan tunarungu sekaligus. Ia ingin belajar untuk berbicara. Helen terinspirasi oleh seorang gadis Norwegia bernama Ragnhild Kata yang bisu juga dan yang bisu dan tuli. Namun ternyata sanggup untuk belajar bicara. Setelah bimbingan Sarah Fuller, Helen mulai diperkenalkan pada suara. Nyonya Fuller meletakkan tangan Helen di wajahnya dan membiarkan Helen mengetahui posisi bibir dan lidahnya ketika dia berbicara. Helen berusaha keras untuk mampu berbicara. Ia mempunyai harapan bahwa suatu saat nanti orang-orang akan mengerti apa yang ia katakan. Di bawah bimbingan Nyonya Fuller, kemampuan Helen mulai berkembang. Dia tidak hanya belajar bagaimana gerakan bibir, tapi ia juga belajar berbagai macam mata pelajaran seperti aritmatik, fisika, geografi, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Sejak saat itu, Helen mulai bercita-cita untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat universitas. Untuk mencapai cita-cita itu, Helen harus memulai berbagai macam rintangan yang berat, mulai dari kesulitannya beradaptasi dengan teman sekelasnya yang notabene orang normal, sehingga kesangsian para guru akan kemampuannya mengikuti pelajaran murid seperti murid lainnya. Tidak pernah menyurutkan niat Helen untuk terus maju menggapai impiannya. Bimbingan Nyonya Sullivan dan orang-orang yang menyayanginya, Helen berhasil lulus hanya dengan 4 tahun dari Universitas Radcliffe pada tahun 1904 dengan predikat magna cum laude. Dia tercatat sebagai orang buta dan tuli pertama yang sanggup menyelesaikan pendidikan hingga tingkat universitas. Dan bukan hanya itu saja,
Helen juga berhasil menjadi seorang penulis dan selalu aktif dalam kegiatan kemanusiaan untuk menolong orang-orang dalam tanda kutip kekurangan seperti dirinya. Helen memenangkan honorary University DeGrasse Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, the Lions Humanity Award. Bahkan kisah hidupnya meraih 2 piala Oscar. Ia menulis artikel serta buku-buku terkenal, di antaranya The World I Live In dan The Story in of My Life. Diketik dengan huruf biasa dan Braille, yang menjadi literatur klasik Amerika dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Ia berkeliling ke 39 negara untuk berbicara dengan para presiden, mengumpulkan dana untuk orang-orang buta dan tuli. Ia mendirikan American Foundation for the Blind dan America Foundation for the Overseas Blind. Kita tidak habis pikir bagaimana bisa keadaan buta dan tuli Helen bisa menjadi penulis, bagaimana juga Helen bisa menjalani kehidupannya dalam kesendirian, tanpa bisa mendengar suara apapun, tanpa melihat benda apapun. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia yang sepertinya kosong, tanpa cahaya dan suara. Namun kemauan yang sangat keras membuat Helen bertahan hidup dan berhasil dalam kehidupannya. Wow, ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa ya. Bahkan kita yang orang-orang normal kadang lupa untuk bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Contoh Helen ini sangat luar biasa. Dengan kekurangannya ia bisa menjadikan itu sebagai kesuksesannya dalam hidupnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada yang kurang jelas dapat didiskusikan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.